Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan sudah menolong, melindungi kami, sehingga pagi ini kami dapat kembali datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan. Dan Tuhan juga memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita bersyukur masa pandemi ini kita masih bisa melakukan persekutuan. Meskipun dilakukan secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita dalam merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas, pasal yang ke-12, ayat 54 sampai yang ke-57. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Silakan Bapak, Ibu, Saudara menyimaknya. Ya, ayat yang ke-54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, semester ini kita berbicara tentang dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Ya, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat satu renungan yang kita pelajari bersama-sama, yaitu cara meresponi masa sulit. Ya, sekali lagi, saya mengangkat satu tema, yaitu cara merespon masa sulit. Pada saat ini kita diperhadapi oleh situasi yang sangat sulit. Kita menghadapi masa sulit seperti pandemi COVID-19, mendengar di berita ada banjir, tanah longsor, dan bahkan gempa bumi. Ya. Kondisi alam yang kita sedang lihat saat ini tentunya membuat kita memiliki respon yang berbeda-beda. Mungkin ada yang meresponnya dengan positif, dan ada juga yang meresponnya dengan negatif. Ya. Sebagai orang percaya, kita hendak meresponi masa sulit yang sedang kita hadapi. Ya. Apa saja seharusnya respon orang percaya dalam menghadapi masa sulit? Ya. Dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai cara meresponi masa sulit sebagai orang percaya. Ya, yang pertama, menilai situasi berdasarkan ukuran firman Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai yang ke-56. Ya, dalam firman Tuhan pagi ini kita melihat situasi di mana Tuhan Yesus dengan keras menegur orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat sederhana mengenai cuaca, yakni musim hujan dan musim kemarau. Jelas tentunya bahwa manusia dapat membedakan musim hujan dan kemarau. Ya, namun yang Yesus inginkan bahwa kita bukan hanya bisa membedakan, menilai musim hujan dan kemarau saja. Akan tetapi Yesus berkehendak bahwa kita bisa menilai zaman atau situasi yang ada sekitar kita. Sebagai orang percaya, Yesus menghendaki kita bahwa kita menilai situasi yang kita alami berdasarkan ukuran firman Tuhan, bukan atas ukuran duniawi. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita menilai situasi berdasarkan ukuran firman Tuhan, bukan atas kehendak duniawi kita. Pandemi ini merupakan situasi yang sangat sulit kita alami. Namun, ketika kita menilai situasi berdasarkan firman Tuhan, tentunya kita mengambil hikmah dari adanya pandemi ini.
Ya, bukan justru menyalahkan Tuhan maupun orang sekitar kita. Ya. Situasi pandemi yang kita alami saat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menilai situasi ini berdasarkan ukuran firman Tuhan. Bukan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang yang di sekitar kita. Ya. Terus bagian yang kedua, ya. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, yaitu ayat yang ke-57. Ya. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mengambil keputusan yang salah. Ya. Mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, akan tetapi mereka mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Yesus. Tidak ada respon baik yang diberikan orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita sudah mengambil keputusan yang berdasarkan firman Tuhan? Ya. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita belajar bersama bahwa kita hendak memutuskan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan duniawi kita. Ya. Jadi, marilah kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Ya. Sebagai kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini, dampak pandemi tentunya membuat kita sebagai orang percaya memiliki respon yang berbeda-beda ya, dalam menghadapi masa sulit ini. Namun, dalam bagian firman Tuhan ini, kita belajar untuk memiliki respon yang baik meskipun menghadapi masa sulit. Ya, adapun cara yakni dengan menilai situasi berdasarkan ukuran firman Tuhan dan mengambil keputusan berdasar firman Tuhan. Dengan hal demikian, meskipun kita dihadapkan dengan masa sulit, kita mampu meresponi dengan baik situasi yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kami dan meneguhkan iman kami, dan kami tetap berada di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan agar kami dapat memahami dan mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.